I'm 10. I'm 9. I'm 8. I'm 7. I'm 6. I'm 5. I'm 4. I'm 3. I'm 2. And I'm 1. Halo adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Gak kerasa ya sudah 1 minggu kita berpisah. Dan hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Sekolah Minggu Online. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kami mau beribadah. Berkati acara ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tentunya sudah siap dong. Hari ini acara sekolah minggu kita akan dipimpin oleh Cici Shirley dan Cici Dewi. Selamat beribadah adik-adik. Wah. Aduh. Ngapain sih, Cik? Serius banget. Mainan apa itu? Cik, kalah ini, Cik. Ya ampun, udah jam 8:30 ini kamu nggak siap-siap. Kita kan mau puji Tuhan, kita mau sekolah minggu. Taruh dulu mainannya. Jam berapa sih? Tuh, adik-adik yang di rumah aja udah siap memuji Tuhan. Halo. Masa kamu belum siap? Oke, yang taruh ya. Oke. Oke, adik-adik yang di rumah sambil nunggu Cici Devi siap-siap mau sekolah minggu. Yang di rumah udah siap semua kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Mainan kita taruh dulu, kita siap-siap memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku
jalannya Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Ingat, masih ingat gerakannya, Cek? Cici ingat? Ingat nggak ya? Ingat nggak? Ingat. Oke, kita sama-sama gerak ya. Aku jalan kebenaran dan harus semangat ya, harus semangat, masih bagus. Siap-siap tangan kanan sama kaki kanan dulu ya. Oke, jadi dan di rumah juga masih semangat, kita mau sama-sama siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Firman-Mu berita bagi kami. Semuanya ada yang boleh semuanya dimakan untuk makan. Memuji Tuhan, kita akan berdoa untuk persiapkan hati kita untuk menerima. Firman-Mu
memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Kau siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, kiranya kami dapat fokus untuk mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu bisa menjadi pelita bagi hati kami dan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Ini kabar baiknya. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu, seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah Allah yang lain. Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sekalipun Dia Allah, Dia mau datang ke dalam dunia, lahir menjadi manusia seperti kita, yang kita peringati hari lahirnya pada hari Natal. Tapi Dia hidup dengan sempurna, tidak seperti kita yang berdosa. Inilah yang Yesus lakukan. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Sebelum Dia mati, Dia berkata sudah selesai. Artinya semua dosa kita sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Kemudian Yesus dikuburkan, tapi karena Dia Allah, Dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu Dia naik ke surga. Dan Yesus menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Surga hanya dapat kita terima dengan iman. Iman itu seperti kunci untuk membuka pintu surga. Sekalipun ada banyak kunci, tapi hanya satu yang bisa membuka pintu surga. Itu adalah iman yang menyelamatkan, dan kunci-kunci yang lainnya adalah iman yang tidak menyelamatkan. Apakah kamu sudah mengerti bagaimana bisa masuk surga? Kalau kamu sudah mengerti, apakah kamu mau menerima hadiah gratis yaitu surga? Ini caranya. Kamu percaya kepada Yesus yang sudah mengampuni semua dosamu dan membawamu masuk ke surga, bukan karena kamu berbuat baik. Dan kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati, bukan hanya di mulut atau di kepala saja. Kamu juga harus bertobat, artinya meninggalkan semua dosa dan taat kepada Yesus saja. Inilah janji Yesus kepada kita yang percaya. Yohanes 6 ayat 47 berkata, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya, Tuhan Yesus berjanji, Dia pasti menepati janjinya. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pasti masuk surga. Sekarang, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan tangan Tuhan Yesus memegang tangan kita. Kita tidak akan pernah dilepaskannya. Sekalipun ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita tidak taat.
tapi Tuhan tetap memegang tangan kita. Itu berarti yang menjamin keselamatan kita, yang menjamin kita pasti masuk surga adalah janji dan kesetiaan Tuhan Yesus, bukan kesetiaan kita sendiri. Sekarang kamu sudah mengerti, kapanpun kamu dipanggil Tuhan, pasti masuk surga. Karena kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, bukan karena kamu berbuat baik. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus berbuat baik. Itu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan sebagai tanda terima kasih kepadanya, bukan sebagai syarat untuk masuk surga. Sekarang kita sudah jadi anak-anak Allah, dan Allah ingin kita bertumbuh melalui membaca Alkitab, berdoa setiap hari, berbakti atau beribadah di sekolah minggu, bersekutu, dan bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus dan keyakinan kita masuk surga kepada orang lain. Halo adik-adik, Cici merasa senang sekali melihat adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hari ini ayat hafalannya terdapat pada Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dihafal ya adik-adik. Untuk menutup kebaktian ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk minggu ini Cici akan mengajarkan suatu kreativitas kepada adik-adik. Yang kreativitasnya adalah kita membuat buku salib. Seperti ini. Jadi nanti buku ini bisa dibuka. Nah seperti ini. Mau tahu caranya adik-adik? Simak video berikut ini. Halo teman-teman, saat ini kita mau belajar membuat satu karya lagi yang kita namakan dengan buku salib. Cara yang pertama, mari bersama-sama kita melipat kertas jadi dua bagian. Yang kedua, kita lipat lagi menjadi dua seperti ini. Kita lipat bagian depan. Satu bagian lagi kita akan lipat ke arah belakang seperti ini. Jadi teman-teman, hasil kertas lipatan kita akan membentuk seperti ini. Kita juga harus memperhatikan bagian sisi atas kertas. Bagian yang tertutup harus berada di bagian atas, supaya bisa menghasilkan sebuah guntingan salib yang jelas dan bisa menghasilkan sebuah buku. Baiklah, kita akan menggambarnya. Kita harus mengukurnya. Sudah menghasilkan gambar yang seperti ini, kemudian kita akan mengguntingnya. Hasil guntingan kita tadi akan menghasilkan buku seperti ini. Nah, ini dinamakan buku salib. Buku salib ini bisa digunakan untuk berbagai macam cerita. Kita bisa menggunakannya untuk cerita Tuhan Yesus. Kita juga bisa menggunakannya untuk cerita tentang buah-buah roh, atau tentang kasih, atau tentang nama lain Tuhan Yesus. Dan saat ini saya memiliki satu contoh tentang buku salib. Satu contoh ini menceritakan tentang Tuhan Yesus, menyebut siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah roti hidup. Tuhan Yesus dikenal juga sebagai terang dunia. Yang ketiga, pintu untuk domba-domba. Yang keempat, yang pasti kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kemudian,
Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup bagi kita semua. Juga Tuhan Yesus sebagai kebenaran dan hidup. Dan yang paling penting, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Ini adalah sebuah cerita yang tentang Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus untuk kita? Jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan